Saudara-saudara, kita telah berbicara mengenai organisasi yang para karyawannya memiliki digital mindset. Bagaimana dengan seorang pimpinan atau nakoda organisasi atau perusahaan yang memiliki digital mindset? Seperti apa yang diharapkan dari seorang leader? Inilah yang di-sharingkan oleh Forbes. 5 key terhadap digital mindset khusus untuk leaders. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh majalah Forbes ini, itu terlihat bahwa ada 5 hal penting yang harus dimiliki oleh seorang leaders yang intinya adalah menyeimbangkan antara metode dunia fisik yang konservatif dan dunia digital yang cenderung progresif. Keseimbangan ini tentu saja berdasarkan dari kondisi, situasi, konteks, dan juga industri tempat organisasi atau perusahaan itu beroperasi. Yang pertama adalah menyeimbangkan antara visi seorang pimpinan yang harus dikomunikasikan ke seluruh karyawannya dengan mengempower, membantu, mendukung karyawannya untuk memahami visi itu dan membantu mereka mewujudkannya. Kalau zaman dulu kan biasanya pokoknya tahunya saya memberikan visi, habis itu karyawan harus ngikutin tanpa diberikan bantuan oleh pimpinannya. Sementara zaman digital semuanya memiliki visi masing-masing, tentu saja akan membuat kacau organisasinya. Tetapi pemimpin yang memiliki visi dan dia juga membantu bawahannya, anak buahnya untuk memahami dan bekerja sama mencapai visi itu, itulah yang dibutuhkan dari seorang pemimpin yang memiliki digital mindset. Yang kedua adalah masalah kontrol atau pengendalian. Di satu pihak, seorang pimpinan pasti dia akan mengendalikan kemana arah kapal itu pergi. Seperti layaknya seorang nakoda. Nah, kemana arah kapal organisasi atau kapal perusahaan pergi itu adalah tanggung jawab pimpinan. Tapi pada saat yang sama, dia juga minta bantuan seluruh anak buahnya ya untuk bisa membantu dia membuat suatu bangunan kapal yang kuat. Jadi dia fungsinya tidak hanya mengendalikan, tapi juga menjadi arsitek. Dan ada banyak pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Ingin mengambil market mana, ingin fokus pada pelanggan mana, ingin menggunakan produk apa. Dan sebagai arsitek dia akan berhadapan dengan pilihan-pilihan yang harus dia komunikasikan dan dia dengarkan dari orang-orang yang ada di organisasi itu maupun dari calon atau pelanggannya pada saat ini. Jadi antara mengendalikan dan juga mendengarkan, menyerap pendapat orang lain. Dia juga harus bisa menyeimbangkan yang ketiga, antara mana yang sustain, mana yang disrupt. Mana hal-hal yang untuk sementara tidak diubah terlebih dahulu karena itu merupakan kekuatan perusahaan dengan hal-hal yang sudah harus diubah. Jadi misalnya prinsip organisasi kita pegang teguh, cuman produk-produk atau layanan yang kita berikan berubah sesuai dengan kemajuan zaman. Atau mungkin cara kita berbisnis itu tetap seperti yang sudah sukses sekarang, namun kanal-kanal channelnya kita sesuaikan dengan kebutuhan yang sangat dinamis. Jadi dia harus menseimbangkan mana yang sustain, mana yang disrupt. Kalau terlalu banyak disrupt jadinya chaos. Kalau terlalu banyak sustain jadinya status quo. Jadi dia harus bisa menyeimbangkan kedua ini. Pemimpin ini yang keempat juga harus bisa menyeimbangkan antara mana pengambilan keputusan yang berbasis pada data, pada informasi, dan mana yang harus mengikuti intuisi. Berbagai kuliah di seluruh dunia mengatakan bahwa leaders yang berhasil tidak hanya berbasis pada data, tapi dia juga punya intuisi. Intuisi adalah indera keenam yang dimiliki seseorang karena pengalamannya. Ya, dan di sini tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Karena ada orang yang terpanggil hidupnya memiliki intuisi yang kuat. Kenapa? Karena ada tanda-tanda sinyal-sinyal yang belum berhasil ditangkap oleh model data zaman sekarang. Tetapi seorang manusia yang memiliki kemampuan lebih daripada benda-benda mati, memiliki indera keenam, yaitu intuisi yang bisa membantu dalam mengambil keputusan.
Intuisi, gut feeling digabungkan dengan data akan menjadi keputusan yang hebat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah antara berpikiran skeptis dan open mind. Orang yang terlalu skeptis biasanya tidak akan kemana-mana, tidak akan menghasilkan yang baru. Namun orang yang open mind tanpa adanya batasan-batasan biasanya pikirannya menjadi liar. Jadi kita di satu pihak harus menjadi orang yang inovatif, yang cerdas, yang terbuka, tapi di pihak lain kita juga harus bisa menjadi devil advocate. Kita men-challenge ide kita sendiri. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa yang kita berikan itu benar-benar yang terbaik dan bisa berjalan dengan baik. Tidak semua ide, gagasan, rencana kita akan berjalan mulus. Kita sendiri tahu akan banyak sekali hal-hal yang bisa merintangi itu. Oleh karena itu, antara open mind dan skeptis keduanya jalan secara berbarengan. Kita harus berani men-challenge ide kita sendiri. Agar apa? Agar semua hal-hal yang berpotensi mengganggu kita dalam proses eksekusinya bisa kita antisipasi agar tidak terjadi. Itu namanya manajemen risiko. Inilah tipe pimpinan yang sudah memiliki digital mindset, adalah memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan antara kelebihan-kelebihan dunia fisik dengan kelebihan-kelebihan dunia digital. Sekian dan terima kasih.